persediaannya. Saya review lagi untuk resepnya. Kita akan buat resep Pulveres, di mana obat-obatnya ada dua. Yang pertama paracetamol tablet sama prednison tablet. Untuk perhitungan bahannya, berapa paracetamol yang harus yang kalian butuhkan? Cara menghitungnya, karena di sini ada DTD, data list dosis, artinya berikan sebanyak tersebut, berarti setengah tablet di sini untuk satu bungkus. Lihat perintah dokter. Dokter meminta kalian untuk membuat 10 bungkus. Ketika dalam satu bungkus ada setengah tablet, berarti untuk membuat 10 bungkus, setengah dikali 10 bungkus berarti 5 tablet paracetamol yang kalian butuhkan. Begitupun untuk prednison, karena kebetulan di sini jumlahnya sama, instruksinya juga sama. Nanti rumusnya adalah setengah tablet dalam satu bungkus dikali total bungkusan yang diperintahkan oleh dokter, yang diminta oleh dokter, totalnya jadi 5 tablet. Berarti yang harus kalian siapkan untuk membuat sediaan dari resep ini adalah menyediakan paracetamol tablet sebanyak 5 tablet dan prednisonnya sebanyak 5 tablet. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Ini langkah kerjanya. Yang pertama, di sini sudah saya siapkan mortir, ya. Ini mortir, tempat menampung bahannya, dan ini steppernya, alat untuk menggerusnya. Ini dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70%. Jadi nanti saya ini kebetulan kondisinya sudah bersih, ya, sudah dibersihkan dengan alkohol 70%. Jadi nanti cara membersihkannya itu diguyurkan saja. Kalau menggunakan pipet tetes mungkin sekitar 10 tetes, baru nanti dilap menggunakan kapas, ya, bukan menggunakan tisu tapi menggunakan kapas. Cara yang kedua sebenarnya untuk membersihkan mortir ketika tidak ada alkohol bisa dengan menggunakan cairan spiritus. Jadi cairan spiritus dimasukkan ke dalam mortir, nanti langsung disulut pakai api, jadi dibakar. Nah, nanti itu bakterinya sudah bisa dipastikan mati, ya, bakterinya. Oke, setelah dibersihkan mortirnya, nanti yang pertama kali masuk ke mortir adalah tablet paracetamol. Jadi nanti 5-5-nya langsung masuk ke dalam mortir, gerus halus. Kalau baru ada 1 zat di dalam wadah di mortir, bahasanya gerus halus. Nah, yang kedua baru masukkan prednison. Jadi setelah tablet paracetamol semuanya sudah digerus halus, masukkan prednison tadi sebanyak 5 tablet ke dalam mortir, gerus homogen. Kenapa bahasanya homogen? Artinya berarti di sini antara prednison dengan paracetamol harus tercampur dengan baik. Ya. Warnanya juga nanti ciri homogen berarti warnanya merata. Ya. Kalau misalnya warnanya masih belum merata berarti belum homogen. Oke, dua-duanya sudah masuk nih, paracetamol sama prednison sudah masuk. Berarti nanti dikumpulkan masanya. Massa serbuk dikumpulkan dengan menggunakan sulit, ada serok, ya, serok dikumpulkan, keluarkan nanti dalam satu kertas perkamen, udah numpuk jadi satu, nanti bagi 2. Nah, bagian besar itu nanti dibagi 2. Nah, nanti baru tiap-tiap bagian dibagi lagi menjadi 5 bagian kecil. Jadi nanti totalnya ada 10. Jadi tidak bisa langsung dikeluarkan dari mortir, langsung dibagi 10, tidak bisa. Satu bagian itu hanya maksimal bisa dibagi menjadi 5. Bagaimana kalau misalnya buat 20, berarti dibagi 2 terlebih dahulu, yang 2 dibagi 2 lagi, jadi nanti total ada 4 bagian, baru tiap-tiap bagian dibagi 5. Itu cara membuatnya. Jadi jangan dikeluarkan langsung dari mortir, langsung dibagi jadi 10 atau langsung dibagi 20. Tidak bisa, ya, karena nanti kemungkinan ketidakmerataannya menjadi semakin tinggi. Nanti setelah dibagi menjadi 5 bagian kecil, itu di atas kertas perkamen, ya, dibungkus lalu dimasukkan ke dalam plastik film dan diberi etiket warna putih. Kenapa diberi warna etiket putih? Sudah dijelaskan di materi yang online tiap hari Rabu, termasuk di hari Jumat. Setiap praktikum juga suka saya ingatkan bahwa etiket putih itu adalah untuk obat-obat yang masuk melalui mulut. Untuk obat yang tidak masuk melalui mulut, itu etiketnya warna biru. Oke? Untuk penjelasan instruksi kerjanya seperti itu, nanti saya langsung demonstrasi. Terima kasih. Saya akan mulai demonstrasi pembuatan sediaan berdasarkan resep tadi, ya. Untuk paracetamol tadi kita katakan membutuhkan 5, ya. Kita masukkan 5 tablet.
Oke, ini sudah 5 ya. Jangan langsung dicampur dengan prednison, tapi pastikan dulu ini yang 5 digerus terlebih dahulu ya. Nah, ketika bentuknya bongkahan seperti ini, kalau kesulitan langsung dihaluskan, ditumbuk terlebih dahulu. Nah, ditumbuk terlebih dahulu ini untuk mempermudah nanti pada saat penggerusan. Nah, jadi yang pertama ditumbuk dulu, baru nanti ditekan. Ini cara megang mortir seperti ini. Jangan seperti ngulek sambal. Jangan seperti ini ya. Itu salah. Teknik pembuat megang mortir yang betul adalah seperti ini. Terus nanti pastikan pada saat penggerusan itu searah. Silakan mau searah, maksudnya satu arah ya. Mau searah jarum jam boleh, mau melawan arah jarum jam juga boleh, tapi harus satu arah, jangan dibolak-balik. Misalnya ini saya putuskan untuk melawan arah jarum jam di sini ke kiri. Nah, kalau misalnya sudah dari awal diputuskan seperti ini, jangan diputar balik seperti ini. Terus saja lanjutkan sampai akhir ke sini. Kenapa? Karena itu nanti akan berimbas pada perusakan ikatan protein yang ada di obatnya. Itu berpengaruh ya. Ini sudah halus. Sekarang kita masukkan obat yang kedua, yaitu prednison. Tadi yang paracetamol. 5 ya, 5 tablet kita masukkan. Nanti pada saat praktikum, kalau kalian nanti sudah tatap muka, praktek sendiri di sini di sekolah, kalau dianggap suaranya, karena nanti kan mungkin banyakan ya, tidak hanya 2 orang yang ada di laboratorium. Kalau dianggap terlalu bising, ini untuk menghindari suara bising, mortirnya pakai alas ya, pakai alas, lap tangan seperti itu. Masih dengan arah yang sama tadi di awal pada saat mengerus paracetamol. Oke, sudah selesai. Sudah homogen. Sekarang kita kumpulkan massa serbuknya dengan menggunakan sudip. Kita kumpulkan. Maksud kumpulkan di sini untuk membersihkan di pinggiran mortirnya ya. Kalau misalnya ada sudip yang lebih lancip, biasanya potongan atau guntingan yang dari itu tuh bekas hasil ronsen ya, yang warna hitam itu kan ada plastik hasil ronsen, itu bisa jadi alternatif ya, tapi tentunya setelah dicuci terlebih dahulu. Atau plastik mika yang bisa kalian dapatkan di fotokopi, tukang fotokopi ya. Oke, massa serbuknya sudah dikumpulkan. Sekarang kita siapkan kertas perkamennya. Kita akan membuat 10 bungkus. Nah, kita jajarkan seperti ini. Ini ditempa ya, tidak seperti ini, tapi ditempa. Ini sekaligus untuk membantu supaya tidak berterbangan. Setidaknya kalau ditempa dengan kertas yang lainnya, ini untuk menghindari kertas perkamennya terbang. 5, untuk yang 5 laginya ke bawah seperti ini ditumpuk ya. Jadi nanti berurutan ngambilnya, nggak bisa tiba-tiba ngambil yang di tengah karena pasti kesulitan. Nanti urutan pengambilannya pasti dari ujung terlebih dahulu. Oke, sudah ada 10. Tadi saya bilang yang massa serbuk itu dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan dulu, keluarkan dulu dalam satu wadah.
setelah semua cat dikeluarkan, tadi bagaimana setelah dikumpulkan massa serbuknya dibagi menjadi 2 bagian besar. Nah, yang ini kita bagi 2 dulu. Ini kita harapkan dibagi 2 terlebih dahulu ini supaya mendapatkan hasil yang merata untuk tiap bungkusnya. Selesai. Setelah dibagi menjadi 2 bagian, kemudian tiap-tiap bagian dibagi menjadi 5. Berarti satu bungkus ini untuk 5 kertas perkamen. Mari kita bagi. Sudah habis. Sekarang 5 bagian satu lagi. Habis, sekarang waktunya membungkus. Teknik membungkus sama seperti yang sudah diajarkan ke kalian, malah sempat tatap muka ya. Khusus untuk melipat kertas perkamen, sengaja saya buat tatap muka karena kalau hanya dilihat dari video memang agak kesulitan ya. Pertama, awas jangan lupa dilipat dulu setengah sampai 1 cm. Gak usah repot-repot pakai penggaris ya, pakai insting saja. Antara setengah sampai 1 cm. Nanti yang bagian bawah ini dimasukkan ke bagian dalam tadi yang dilipat seperti ini, lalu lipat sebanyak 2 kali sesuai ukuran tadi yang dilipat. Oke. Bagian ujung kiri ini dibuat agak lebih besar lipatannya, sedangkan yang ujung sebelah kanan ini dibuat agak sedikit lancip. Untuk apa? Nanti karena akan dimasukkan ke sini. Jadi kalau misalnya 2 ujungnya rata, nanti malah akan susah dimasukkan. Selesai. 1 bungkus. Kita coba lagi. Ini yang kedua. Satu, 2. Dilipat lagi. Ingat, dibuat agak besar ya salah satu bagian, yang satunya dibuat agak lancip. Ini untuk memudahkan pada saat nanti memasukkan kertas perkamen ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Saya contohkan 2 saja untuk membungkusnya. Nanti untuk yang 8 sisanya sama cara membungkusnya seperti itu. Kuncinya adalah tidak perlu sama persis dengan saya ukuran seperti ini, karena nanti melipat yang pertama itu kan bisa berbeda-beda ya. Tapi kuncinya adalah semuanya harus seragam. Kalau misalnya ukurannya seperti ini, usahakan yang lainnya juga sama. Jangan sampai 5 bungkus ukurannya sekitar 7 cm, misalnya yang satunya 5 cm, itu nanti malah akan membuat keraguan pada pasien, di mana ragunya pasien pada tahap pengobatan itu akan berimbas pada kepatuhan pasien pada saat mengkonsumsi. Nanti pasien bisa saja berasumsi, ini kenapa ukuran bungkusnya beda, jangan-jangan obatnya berbeda, nanti malah nggak diminum gitu. Jadi
Jadi kuncinya tidak perlu sama persis dengan yang saya buat, tapi semua bungkusan dengan obat yang sama ukurannya harus seragam. Oke, tadi selesai dibungkus, masukkan ke plastik lid ya, plastik lid nanti diberi etiket warna putih. Oke, untuk praktikum kali ini dicukupkan sekian. Topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.